Karena leluhur sendiri juga memiliki hak untuk memilih siapa yang akan meneruskannya. Justru orang-orang yang selalu mengingat leluhurnya itulah yang akan menjadi generasi penerusnya, daripada orang pintar, orang baik tapi tidak pernah mengingat akan jasa-jasa leluhurnya. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya. Ini ada pertanyaan dari temen ini, kenapa kok saya terpilih oleh jiwa-jiwa leluhur, padahal banyak dari keturunan, tapi kok saya terpilih. Ini memang banyak fenomena ini yang dihadapi bukan dari jenengan saja, tapi banyak dari yang lainnya. Orang-orang yang justru mengalami keterpurukan hidup, pernah menjalani kejahatan-kejahatan, pernah menjalani hidup yang luar biasa penderitaannya, kok justru terpilih oleh jiwa-jiwa leluhur menjadi generasi penerus jiwa-jiwa leluhur. Itu kenapa? Ya kita sendiri itu ibaratnya seperti ini. Untuk leluhur memilih siapa raga atau wadah yang akan meneruskan perjuangannya, itu kita tidak tahu, tetapi leluhur itu lebih tahu. Tetapi sebelum dia memilih, pastilah dia menyiapkan dengan gemblengan-gemblengan yang luar biasa, seperti hidupnya sengsara, diberi cobaan yang luar biasa, dikasih titik terendah bahkan min dalam hidupnya. Agar apa? Agar orang-orang ataupun raga-raga ini merasakan dulu betapa perihnya, sehingga rasa dia bisa menyambung dengan orang lain, sehingga di saat dia diberi kemampuan ataupun keahlian, dia itu tidak semena-mena dengan orang lain. Makanya dari ibaratnya seseorang memiliki cucu 8, tidak 8-8-nya ini pasti mengikuti jejak dari si kakek ini. Kenapa kok satu orang yang terkadang tersisihkan dari cucu-cucu yang lain ini kok justru malah dipilih? Karena leluhur itu lebih detail dalam memilih raga manusia. Bukan hanya kepandaian, bukan hanya kesaktian, bukan hanya karena ahli tirakat, enggak. Kesiapan raga ataupun seseorang untuk melanjutkan ilmu dari para leluhurnya itu tidak dipengaruhi oleh karena dia ahli tirakat, ataupun karena dia indigo, ataupun karena dia memiliki kesaktian atau kepandaian. Enggak. Leluhur itu justru cenderung memilih raga-raga yang memiliki semangat, niat dan tekad, memiliki keyakinan dalam dirinya yang sangat tinggi. Karena saya pernah dapat pesan dari termasuk leluhur saya sendiri, bahwa setiap jiwa leluhur itu memilih raga orang-orang yang benar-benar mau, bukan memaksakan diri untuk mau meneruskan, tapi benar-benar mau dan bertanggung jawab atas apa yang dia miliki. Makanya gemblengan-gemblengan perjalanan hidup
itu adalah sebagian dari olah spiritual yang memang didorong dari jiwa yang berada di raganya tersebut. Nah, ini memang sering jadi pertanyaan buat teman-teman, kok saya ya Kang? Kok saya? Padahal banyak yang lebih baik, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih. Bukan masalah pinter, masalah baik ataupun masalah sektinya. Karena leluhur sendiri juga memiliki hak untuk memilih siapa yang akan meneruskannya. Justru orang-orang yang selalu mengingat leluhurnya itulah yang akan menjadi generasi penerusnya, daripada orang pintar, orang baik tapi tidak pernah mengingat akan jasa-jasa leluhurnya. Karena untuk meneruskan jiwa leluhur, dia harus tahu, dia harus bangga, dia harus senang dengan leluhurnya sendiri. Kalau orang ngaku generasi penerus leluhur tapi dia sendiri tidak pernah menghargai leluhurnya, itu mustahil. Dia hanya mengaku-ngaku. Jadi untuk menjadi raga yang terpilih, sampean pasti akan mendapatkan cobaan yang luar biasa. Karena seorang yang memiliki kelebihan pasti godaannya juga akan lebih. Itu harus kita sadari, harus kita terima, mau tidak mau kita harus menjalaninya, mau tidak mau, karena itu sudah menjadi tujuan kita dihidupkan. Karena apa? Kita menjadi pilihan dari para leluhur kita untuk meneruskan apa yang belum kesampaian di saat beliau-beliau ini masih hidup. Mungkin kita disuruh untuk membenahi apa yang kurang dari perjalanan hidupnya. Makanya di dalam ajaran Jawa itu ada reinkarnasi ataupun nitis. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk meneruskan perjuangan dari leluhurnya yang belum selesai. Nah, jeleknya orang-orang sekarang di saat dia merasa bahwa saya adalah generasi penerus dari si A, si B, si C, ini terus ngaku, mendeklarasikan diri agar mendapat pujian, agar mendapat pengikut bagi orang-orang yang mempercayainya. Nah, justru itu kesalahannya. Di saat seseorang mendeklarasi atau mengaku bahwa dirinya adalah dari A, B, C ini, apa yang ada dalam dirinya itu akan hilang. Akhirnya dia akan menjadi raga kosong. Entah siapa yang menduit itu hanya akan terpontang-panting, hanya mengaku ke sana ke sini, hanya bingung sana sini, mencari pembenaran, mencari pengikut, mencari pujian dari orang lain, tidak melakukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan sesuatu yang dia akui itu. Karena apa? Yang nada di dalamnya sudah hilang. Makanya belajar ilmu kesejatian ataupun ajaran leluhur ini sangat susah, dimana di saat sebelum dapat kita akan mendapatkan gemblengan yang luar biasa, dan di saat kita sudah mendapatkannya kita tidak bisa dan tidak boleh mempamerkan ataupun mengaku kepada orang lain. Dan itulah sebenarnya jati diri yang hanya diri kita dan Tuhan yang tahu, dan orang lain tidak perlu tahu. Yang penting kita berdharma bakti kepada orang lain, menebarkan kebaikan sesuai dengan perjuangan apa yang belum terselesaikan dari para leluhur kita. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Jadi kalau siapa yang akan terpilih itu terserah leluhur, karena dia yang memilih raga-raga yang pas untuk dia naungi. Bukan kita yang merasa, tapi dia yang akan memilih. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.